kita mulai. Ulang. Silakan. Oke. Nyur Gading. Nyur Gading. Ya. Semoga alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga di rumah sehat semua. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semua. sehat semua ya. Semoga teman-teman di rumah juga sehat semua. Sehat lah ya. Amin. Ya, ini adalah bintang tamu kita saat ini. Ini salah satu kehormatan bisa hadir dan kita podcast ya terkait dengan bonsai kelapa, karir sebagai YouTuber dan juga lain-lain, nanti kita akan tanya ya. Kalian juga bisa cek nama channelnya di YouTube Nyur Gading ya. Untuk kalian para pecinta bonsai kelapa, jangan lupa untuk mampir cek videonya karena udah banyak banget ya subscribe-nya sekarang. Kalau untuk subscribe mendekati 34.000. 34.000. Wow, 34.000. Channel Nyur Gading itu awalnya saya buat di akhir tahun 2019 ya. 2019. Ya. Oh, berarti udah lama ya, berarti 2019 sekarang 2022. Sekitar berapa tahun jadinya ya? Sekitar 4 tahun ya. Dan sekarang subscribe-nya sampai 3 berapa? 30 mendekati 34.000. Mendekati 34.000. Oke, sangat keren sih. Kita berapa ya kemarin? 107. Semoga ya channel Jerot Report juga semoga bisa berkembang. Amin ya. Kemarin pas saya ke rumah kan kita lihat di sana banyak banget ya bonsai kelapa di sana. Itu memang jenisnya beda-beda ya? Ya, untuk bonsai kelapa untuk sekarang ini cukup banyak jenisnya ya. Banyak jenis ya. Mungkin kalau untuk tahun 2019 yang saya kenal cuma kelapa gading sama kelapa hijau aja Kelapa ya. gading sama kelapa hijau ya. Tapi banyak sekali varian mulai dari kelapa gading, gading oranye, kemudian gading kuning, ada juga hijau sayur, hijau minyak. Itu beda-beda semua. Ya, kelapa nias, ada juga bahkan kelapa albino ya. Kelapa albino. Albino. Itu warnanya berarti putih. Warnanya putih. Bahkan albino juga terbagi menjadi dua. Ada albino gold, ada juga albino putih. Albino putih. Ya. Oh, ternyata saya kira cuma ada kelapa hijau sama kelapa gading aja, ternyata banyak varian ya kelapa gading. Ternyata banyak varian untuk kelapa. Itu untuk pertumbuhannya itu dan juga perawatannya memang beda-beda gitu ya. Untuk perawatannya tergantung bagaimana karakter yang kita inginkan ya. Oh gitu. Ya. Mungkin nanti bisa dilihat di rumah ya. Iya. Nanti kita sambil main-main juga ke sana ya. Jadi untuk bonsai kelapa sendiri ada karakter daun yang mini. Ya. Kemudian ada yang medium, kemudian ada juga yang besar ya. Yang besar. Jadi, oh gitu. Berarti banyak varian. Terus dari segi harga itu memang beda-beda juga ya. Kalau untuk harga di tahun 2022 ini saya rasa harganya sangat-sangat rendah ya. Sangat rendah. Nah, jadi beda untuk tahun 2019. Waktu itu bonsai kelapa yang usianya 3 bulan. Tapi dengan perawatan yang rutin dan ya. teratur, itu usia 3 bulan sudah bisa kita jual seharga 100.000 ya. 100.000. 100.000. Itu ya, usia 3 bulan. Oh, 3 bulan. Usia 3 bulan. Tapi kalau sekarang untuk kelapa yang usia 1 tahunan pun belum pasti kita bisa jual 100.000 ya. So, dari segi perawatan itu memang kalau bonsai kelapa itu memang perawatannya kayak gimana sih? Mungkin sulit atau gimana? Dari semua jenis bonsai atau jenis tanaman yang pernah saya tekuni, jenis bonsai kelapa ini yang paling mudah ya. Yang paling mudah. Ya, mulai dari pencarian bahan. Ya, kita tahu sendiri di Indonesia kelapa sangat-sangat berlimpah banyak ya. Kelapa, apalagi mungkin pas sedang ada apa namanya? Kayak zikiran gitu kan. Tetap ada pakai santan gitu kan. Mungkin itu diambil satu. Bisa. Kita santai-santai aja ya sambil ngopi. Mungkin kalau mau sambil rokok silahkan juga. Sambil santai-santai lah, jangan usah tegang. Dari sini chill out. Karena dari kemarin juga banyak bintang tamu yang kayak diinterogasi gitu. Santai-santai lah sambil kita bincang-bincang ya. Di sini kan kita bertukar pikiran, berbagi pengalaman, berbagi wawasan juga mungkin untuk para pecinta bonsai kelapa.
ya mungkin ada ilmu yang bisa didapat dari sini. Dan juga terkait dengan bonsai kelapa, kemarin saya sudah ke sana, ada juga kelapa yang itu kayak gimbal gitu ya daunnya? Ya, jadi untuk kelapa gimbal ini kebanyakan yang alami ya. Itu alami? Ya, alami. Alami dari alam. Dari alam ya. Nah, jadi proses terbentuknya kelapa gimbal ini, jadi ketika di alam, pucuk dari bibit kelapa ini dirusak oleh sejenis serangga ya. Serangga. Oleh sejenis serangga, kemudian ketika digigit oleh serangga itu kondisi kelapa stres. Kondisi kelapa stres, kemudian diguyur hujan atau pupuk alami yang ada di tanah, kemudian tumbuhlah pucuk dari batang area samping ya. Area samping, kemudian ketika tumbuh, kondisi pelepah ini akan memutar. Ya, jadi terbentuklah kelapa gimbal gitu. Kira itu memang dibuat-buat kayak gitu kan? Sebenarnya udah ada juga yang berhasil membuat kelapa gimbal, hanya saja ya prosesnya cukup rumit ya. Memang yang alami itu yang terbaik ya. Dari segi harga itu mahal ya? Oke, untuk kelapa gimbal beberapa minggu lalu saya pesan dari Mas Ciptoningrat ya. Dari Ciptoningrat, beliau sudah terkenal di dunia maya untuk kelapa gimbal. Saya pesan seharga 500.000 per pot per pohon. Per pohon itu ya? 500.000 itu usia 3 bulan. Untuk usianya sudah tahunan ya. Udah tahunan tapi hasil dongkelan. Hasil dongkelan dari alam. Dari alam ya. Itu berarti untuk perawatan atau rumit juga ya gitu. Untuk yang kelapa gimbal khususnya waktu kita membersihkan daun ya. Itulah yang menjadi tantangan ya. Gitu. Kerumitan untuk bonsai kelapa gimbal. Di rumah ada 2 ya kalau nggak salah di sana. Sekarang ada 3. 3 koleksi. Itu jenisnya sama semua? Untuk jenisnya 2 kelapa hijau sama 1 kelapa gading. 2 kelapa hijau sama 1 kelapa gading. Jadi koleksi semua di rumah ya? Koleksi. Banyak banget berarti. Kemarin pas saya lewat di sana, ini kebetulan kita satu desa tapi jarang saling komunikasi. Kebetulan ya kenapa kita nggak undang gitu kan? Siapa tahu mungkin ada yang berminat untuk membuat usaha ataupun mengoleksi bonsai kelapa kan. Soalnya kelapa ini selain mudah ditemukan, perawatannya juga mudah ya tadi. Ya, sangat mudah. Jadi kalau kita menghitung untuk usaha, jadi kelapa ini untuk di pohonnya sendiri kita bisa dapatkan dengan harga Rp3.000. Rp3.000 untuk per buah. Untuk yang kelapa gading yang sudah kering. 3.000 per buah. Kemudian jika kita bisa mengolah menjadi sebuah bonsai kelapa dalam usia 3 bulan, yaitu di tahun 2019 2020 ya. Itu kita bisa jual dengan harga 100.000 per pohon. Dalam usia 3 bulan. Ya, untuk kalian yang berminat untuk menjadi wirausaha ataupun ingin membuat bonsai kelapa, ya silakan mungkin bisa dicoba ya di rumah. Kalau nggak tahu kalau mungkin kalau di Lombok memang 3.000 ya kalau dulu. Pas tahun 2019 masih 3.000 untuk kelapa gading. Untuk kelapa gading kan ukurannya lebih kecil. Iya, lebih kecil. Tapi kalau dibuat jadi bonsai itu lebih bagus kayaknya. Nah, jadi untuk peminat lebih banyak peminat dari kelapa gading ini. Kelapa gading ya. Begitu. Karena mungkin lebih kecil ya batoknya itu. Nah, jadi untuk ukuran batok ketika kita baru memulai membuat bonsai kelapa, tentunya kita akan mencari batok yang ukurannya lebih mini ya. Lebih mini ya. Ya, tapi untuk mohon maaf sekelas saya, kemudian teman-teman komunitas yang sudah lama, itu lebih banyak yang membuat bonsai kelapa formal. Istilahnya formal itu batoknya tidak terlihat ya. Batoknya berarti tanpa dikupas gitu ya? Ya, tanpa dikupas. Gitu. Kemudian ditanam formal. Ya. Tapi tanam di pot gitu atau? Iya, ditanam di pot. Jadi kelebihan bonsai kelapa formal ini dibandingkan dengan yang gaya nungging, kemudian batok melayang segala macam gitu. Jadi kondisi batoknya ini lebih aman ya. Kemudian kelebihan yang kedua juga lebih subur. Ya. Kalau misalkan tanpa dikupas gitu ya. Ya. Jadi untuk yang nungging ini ketika terkena sinar matahari, kemudian vernisnya kurang tebal,
itu bisa-bisa batoknya ini pecah. Pecah ya, Ya berbeda sama yang formal. formal ya. Berarti disarankan untuk membuat bonsai itu memang yang tanpa dikupas Ya atau untuk saran saya buat teman-teman di rumah lebih baik membuat bonsai kelapa dengan gaya formal. dengan gaya formal ya, Ya, yang langsung kalau misalkan ada ya, tunas langsung di ya. itu. Kalau kan tadi kadang-kadang saya bilang kalau misalkan buat bonsai kelapa itu kadang-kadang dibalik itu supaya apa namanya pohonnya agak menjadi lebih keren gitu, Untuk yang seperti itu lebih ke pembentukan karakter. membentuk Ya karakter. pembentukan karakter, namun sangat rentan mati. Rentan mati. Ya. Ya soalnya kan kadang-kadang saya lihat orang kalau buat bonsai kelapa itu kadang-kadang dibalik kalau tunasnya udah tumbuh langsung dibalik supaya memang mungkin pertumbuhannya kayak gitu ya, Ya kayak untuk melengkung karakter akar, karakter kemudian ya akar. Tapi itu rentan mati ya, rentan sekali. oh, rentan mati. Ya. Pengalaman saya membuat bonsai kelapa dengan gaya acak ya, Gaya dengan acak, gaya acak, dengan gaya gaya random nungging ya, berarti. gaya random. Itu eh, bisa bertahan paling lama itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh kayak gitu ya. Itu Ya pengalaman saya paling mungkin lama perawatan saya yang kurang bagus atau apa, tapi pengalaman saya cuma bertahan sampai 2 tahun. sampai 2 tahun ya. Ya Itu berbeda dengan gaya formal. ya formal memang Ya sampai bahkan berbuah mungkin. ya bahkan saya dari tahun 2019 masih ada koleksi bonsai kelapa pertama saya di rumah. Ya, 2019 Ya. itu belum berbuah. Eh Memang bisa berbuah kalau bonsai kelapa ya. untuk teman-teman di Jawa, terutama Mas Cipto Ningrat, Eh, tempat saya pesan bonsai kelapa gembal, banyak sekali koleksinya yang berbuah. tapi buahnya kecil gitu, Ya seukuran gelas, kurang kelas. seukuran gelas ini. Terus pohonnya itu memang kecil atau Untuk ukuran batangnya ya kalau yang berbuah usia 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 Ya. tahun. Walaupun kecil, walaupun ukurannya kayak Ya 2 jengkal gitu ya, 2 jengkal. bisa berbuah Ya. gitu. Berarti bisa petik kelapa muda ini gitu kan. Nggak perlu ke sawah, langsung petik di kamar. Itu kelapa itu jenis kelapa gading. Eh, untuk yang di Mas Cipto Ningrat ada yang kelapa hijau, ada yang kelapa gading, Kelapa banyak gading ya. jenisnya. Banyak jadi ya. Jadi semua bonsai kelapa itu memang bisa berbuah ya. Bisa, ya. Bisa. Bisa asalkan ya hanya beberapa orang yang bisa melakukan program buah. Program buah. Ya, Oh, ada programnya juga berarti ya. ya. Berarti bisa berbuah ya walaupun berbentuk Iya bonsai bisa. dan bisa Walaupun dikonsumsi bisa sekali walaupun dalam pot. dalam pot. Ya. Petik kelapa dalam pot udah pernah mungkin. Mungkin untuk teman-teman bisa coba kalau ingin merintis karir ataupun sebagai hobi bisa mulai dari kelapa yang tidak dikupas serabutnya itu ya Ya. berarti secara formal, Formal begitu lebih subur juga. lebih Ya. subur kalau yang lebih Ya. ditanam secara formal tanpa dipisah dengan sabutnya itu. Itu mungkin untuk para pemula yang ingin mencoba untuk membuat bonsai kelapa atau ingin menjadi usaha bisa dicoba dari yang langsung pakai formal tanpa dibuka serabutnya itu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang bonsai kelapa ini awal mulanya kayak gimana sih? Memang hobi atau Jadi awal mula hobi bonsai kelapa ini eh, diawali juga dengan awal mula saya main YouTube. oh, jadi ini awal mula Ya, berkarir gitu ya ya. dari dunia YouTube. Mulai Jadi dari ini hobi langsung didokumentasikan gitu kan, ya. langsung dijual gitu. Jadi awal saya hobi YouTube ini jadi di awal tahun 2019 ya 2019. saya bekerja di sebuah LSM. Hmm, Jadi seorang teman mengajak saya untuk membuat bonsai konten kelapa. YouTube Oh, ya, konten YouTube. untuk konten YouTube dengan tema gendang bele atau Gendang musik bele. ya. Oh iya, mungkin yang belum tahu gendang bele itu adalah alat musik tradisional dari Lombok. Ya, Berarti kontennya awalnya gendang bele gitu ya. ya. Jadi saya diajak teman, tapi waktu itu saya lagi fokus di tanaman ya. Tanaman. Saya Hmm. lagi fokus di tanaman, jadi saya menolak ajakan Gitu, beliau jadi ya. ditolak dulu ya. Gitu untuk buat konten gendang bele. Ya, Tapi berarti belum masuk ke dunia YouTube. belum masuk ke dunia Nah, YouTube. Nah, jadi setelah itu berselang beberapa bulan
Teman saya yang ngajak saya buat konten YouTube itu ngirimin saya pesan, Ah, ngirimin saya lewat inbox ya, ah, inbox Facebook. ah. Jadi dia ngeliatin gaji YouTube pertamanya Aduh, ini. dari itu Ya, tertarik langsung dari gaji YouTube gitu gaji ya. YouTube pertamanya kurang lebih waktu itu 5 juta ya. 5 juta 5 juta di akhir tahun 2019. itu gaji awal ya. Ya, gaji pertama dari YouTube Pas baru katanya. dimonet gitu ya. Ya, 5 juta. Oke. Lalu baru setelah itu baru 5 tertarik gitu juta. ya. Nah, setelah itu saya mulai membuat channel YouTube juga. Gitu. Jadi awal membuat channel YouTube Nyur Gading ini namanya eh, Lalu Amrun. Lalu Amrul belum Lalu Amrun sebagai ya. Nyur Gading ya. Ya, Kenapa berubah? Kenapa bisa berubah gitu? jadi rencana awal untuk tema awalnya dulu pergi liburan ya. Pergi liburan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di konten awal banyak saya pergi ke Sembalun, kemudian Yang berarti lebih ke perjalanan wisata ya, gitu ya. perjalanan wisata. Namun lama-lama saya sadar gitu. Nah, Jadi setiap kali perjalanan harus ngeluarin apa ya memang ada biaya gitu ya. iya, ngeluarin biaya. Ya pasti setiap perjalanan pasti memiliki Ya. biaya. Kemudian saya buka-buka channel YouTube. Di sana saya ketemu Dek Dwi Payadinya ya. Terinspirasi di sana gitu Ya, ya. Dek Dwi Payadinya ini kreator dari Bali. Mungkin beliau yang pertama membuat konten bonsai kelapa di YouTube. YouTube. Ya. Jadi saya mulai terinspirasi dari dia, mulai mengumpulkan bibit-bibit kelapa. Kelapa. Kemudian terus-terusan belajar sama Dek Dwi selama kurang lebih saya belajarnya itu 3 bulan. Oh 3 bulan. Ya, belajar 3 bulan kemudian langsung membuat konten Gitu. yang berisi bonsai kelapa. Itu pertama rilis berarti viewersnya banyak langsung gitu ya. Itu pertama waktu itu kalau nggak salah menggunakan Samsung J2 ya. J2 Jadi frame. teman-teman bisa lihat video pertama saya tentang bonsai kelapa. J2 frame. Ya. Habis juta umat. Jadi videonya ngeblur. Blur Ya, terus ya tapi agak karena noise gitu ya. konten bonsai kelapa waktu itu sangat minim, Nah, untuk beberapa hari bisa tembus 1000 viewer. berapa hari? Untuk kalau nggak salah 3 hari. 3 hari udah Ya, 1000 viewers. 3 hari sudah 1000 viewer. Oh gitu ya. Berarti banyak juga ya viewersnya satu. Iya, 3 hari sampai 1000 gitu. Iya. Tapi kalau sekarang udah banyak banget nih yang buat konten Banyak sekali. Nyur Gading, Iya. bukan Nyur Gading, bonsai kelapa ya. Iya. Sekarang kalau cari di search di YouTube tuh kayaknya sekarang banyak banget ya dari Iya. tahun 2019 berarti ya. Iya. Saingannya itu kalau sekarang udah di atas rata-rata Ya, itulah yang buat harga bonsai kelapa juga anjlok sekarang. gitu. Ya, saking banyaknya Saking orang petani yang membuat bonsai kelapa. bonsai kelapa. Oh gitu ya, itu yang membuat harganya menjadi Iya. anjlok ya berarti karena banyaknya apa namanya yang menjadi banyaknya yang membuat bonsai kelapa Iya. gitu ya, yang membuat harganya anjlok. Tapi untuk saat ini jika teman-teman ingin membuat bonsai kelapa dengan harga yang terbilang cukup ya. Jadi kita harus bisa membuat bonsai kelapa cabang, kemudian bonsai kelapa gimbal, bahkan Gitu. albino juga bisa dibuat. Oh yang albino itu memang buatan ya? Iya, ada yang buatan, ada juga yang alami. Gitu. Oh bisa juga sekarang kita buat kelapa albino. Ya, bisa. Itu caranya? Untuk caranya sendiri harus menggunakan kelapa gading kuning atau kelapa nias. Kelapa gading kuning. Atau kelapa nias itu dari tumbuh tunas harus ditaruh di dalam ruangan. Dalam ruangan. Dalam ruangan tertutup. Nantinya daunnya akan apa namanya? Akan bermutasi ya. Berarti itu yang membuatnya menjadi putih Ya, gitu ya. Karena tidak pernah terkena sinar matahari. kena sinar matahari. Oh gitu ya caranya untuk membuat kelapa albino. Karena kita nggak tahu kalau ternyata varian bonsai kelapa itu banyak juga ya. Varian kelapa ada yang albino, ada yang itu pun yang gading ada jenisnya juga ya. Yang hijau ada kuning, jenisnya. gading orange. Jadi orange. Mungkin yang hijau jadi biru. Gak bisa untuk jadi jadi biru nggak bisa. Itu keren kalau bisa. Berarti berawal dari sana ya membuat bonsai, tapi setelah itu viewersnya banyak gitu kan. ya, Dari viewers terus buat banyak. lama-lama
ganti nama jadi Nyur Iya, Gading ganti gitu. nama jadi